Terima kasih kepada Muhzidan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Kepada Bapak Darman Syah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Syahabudin selaku Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, Mas Azam dan Mbak Lika, yang kami hormati, kami banggakan Mas Azam dan Mbak Lika dari PD IPM Kota Yogyakarta, Bapak pendamping atau Bapak Pembina IPM Pak Riki Prasojo, kemudian Bapak pendamping dari SMA Muhammadiyah 7 Jakarta Pak Mumun, serta tentu tidak lupa yang kami banggakan, kami cintai selalu, anandaku sekalian, segenap pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, baik yang saat ini berada di studio dalam rangka pelantikan maupun yang menyimak atau mengikuti rangkaian kegiatan secara daring atau online dimanapun berada. Yang pertama tentu kesyukuran kita tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah kita tidak akan dapat untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan, masa kebodohan kepada masa yang terang benderang, masa yang gilang gemilang, minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya, yang syafaat beliau tentu senantiasa kita nantikan hingga di yaumul qiyamah. Amin. Bapak yang kami hormati, pengurus PD IPM yang kami hormati, wabil khusus anandaku sekalian, segenap pengurus IPM baik periode 2019-20 maupun yang 2020-2021 yang akan kita lantik. Yang pertama tentu kami mengucapkan selamat kepada atau atas terpilihnya kepengurusan baru PRIPM SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta periode 2021. Ya, mudah-mudahan siap untuk segera berjuang, berjibaku di dalam menegakkan panji-panji Allah melalui organisasi IPM ini, wabil khusus di dalam rangka mengembangkan organisasi maupun lembaga kita SMA Muhammadiyah 7 yang kita cintai ini. Yang berikutnya tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan pimpinan ranting IPM SMA Muhammadiyah 7 Jakarta
periode 2019-2020 yang telah memberikan dedikasinya yang luar biasa. Ya, di tengah pandemi mulai muncul bulan Maret, kemudian 2020 berjalan sampai dengan 2019 sampai 20 berjalan. Nah, kita dilanda oleh pandemi yang luar biasa yang sampai sekarang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi alhamdulillah PR IPM SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta masih tetap menggeliat, masih tetap eksis, masih tetap mempunyai berkegiatan yang luar biasa, ya, baik kepengurusan tahun 1920 maupun kepengurusan 2020 dan 2021 ini. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ya dalam pengembangan organisasi ini maupun SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta menjadi amal ibadahnya, dan kami selalu berharap juga kepada kepengurusan 2019-2020 tetap untuk dapat mendampingi adik-adik atau anak-anak kita yang terpilih di 2020-2021 ini dalam menjalankan roda organisasi. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa tugas utama Ananda, ya sekali lagi tugas utama Ananda adalah sebagai pelajar. Nah, itu yang paling digarisbawahi, tugas utama adalah belajar, ya sebagai pelajar. Nah, artinya apa? Kita berorganisasi sangat dipentingkan, sangat diperlukan, ya. Tapi jangan dengan berorganisasi tugas utama kita sebagai pelajar terbengkalai. Nah, berdasarkan pemantauan dan observasi atau penelitian kecil-kecilan selama 27 tahun Pak Darmansyah, mungkin Pak Sihab, menjadi guru di perguruan Muhammadiyah atau di AU Muhammadiyah, alhamdulillah bahwa pelajar-pelajar Muhammadiyah di sekolah manapun yang aktif di kepengurusan Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar-pelajar yang berprestasi. Ya, pelajar-pelajar yang berprestasi, nol dari hal-hal yang bersifat negatif. Itu menjadi catatan sehingga sampai sekarang kiprah IPM itu selalu dipentingkan, selalu menjadi perhatian, ya dimanapun berada, baik di tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat, ya. Nah, oleh karena itu tugas utama itu belajar, tapi prestasi tetap ditingkatkan, organisasi juga tetap berjalan. Ingat, itu adalah amanah dari orang tua kita, dan catatannya bahwa sekali lagi para pengurus IPM dimanapun sekolahnya, ya dari SMA di kota misalnya dari SMA Muhammadiyah 1 sampai dengan Muhammadiyah 7 itu pasti yang mempunyai prestasi bagus. Nah, harapan Bapak tentu di kepengurusan IPM kita di SMA Mutu ini, Ananda adalah orang-orang yang berprestasi, tambahan dengan pengalaman berorganisasi kita melihat berapa banyak orang-orang yang sukses, ya, senior-senior kita yang pernah menjadi ketua IPM, ya, menjadi pengurus IPM. Kita contoh misalnya Pak Bushro Mukodas, kemudian yang lain-lain, ya, nanti setelah itu dilanjutkan di kepengurusan Ikatan Mahasiswa kalau sudah mahasiswa, ya. Nah, oleh karena itu tetap berprestasi, ya, dengan ada kegiatan-kegiatan tambahan sebagai untuk mencari pengalaman. Yang kedua, kepada kepengurusan yang baru, kami berharap, ya, dibuatlah program-program kerja yang baik. Ya, yang pertama yang baik, yang kedua yang logis, dan yang ketiga tentu yang humanis, ya, yang mengedepankan program kerja yang kira-kira dapat dicapai dengan baik. Nah, di masa pandemi ini tentu kita dituntut, ya, memberikan program-program yang baik. Kemarin kita sudah melihat beberapa kegiatan anak IPM kita yang luar biasa menurut kita, ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan. Buatlah sesuatu atau suatu program yang
orang lain nggak ada, begitu ya. Nah, sehingga akan menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu perlu dipikirkan. Maka dibuatlah yang logis, baik dan humanis, ya, direncanakan. Nah, dengan tetap mengacu pada program-program kepengurusan sebelumnya. Di awal Bapak bacakan sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu melihat ya apa yang telah dilakukan di belakang ya untuk hari esoknya. Nah, tentu pelajaran yang sudah kita ambil di hari-hari sebelumnya dapat kita perbaiki ke depan, dapat kita tingkatkan pada periode-periode selanjutnya. Yang berikutnya sekali lagi kami sampaikan bahwa IPM ini merupakan jembatan, ya, jembatan antara siswa dengan sekolah. Jadi ada tiga, kalau kita lihat buat sebuah grafik segitiga itu, bahwa IPM ini adalah jembatan menuju ke sekolah, kemudian jembatan ke siswa, ya. Nah, oleh karena itu bangun komunikasi yang baik dengan sekolah maupun dengan siswa-siswa yang lain. Nah, artinya komunikasi jangan sampai mampet atau buntu. Kita banyak melihat berapa banyak sekolah-sekolah yang demo, ya, mendemo sekolahnya atau demo di lain, kadang tidak tersampaikannya apa yang menjadi keinginan, aspirasi. Nah, maka di dalam kepengurusan IPM itu ada divisi advokasi dan lain sebagainya, itu dapat menjadi saluran, ya. Jadi tidak semua anak yang harus menyampaikan aspirasi tapi melalui IPM. Nah, itulah salah satu fungsi IPM, maka jadilah jembatan yang baik. Buatlah jembatan emas untuk teman-teman kalian untuk sekolah, ya, sehingga peran dan fungsi IPM tentu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin IPM adalah sebagai ujung tombak, ya. Ujung tombak apa? Ujung tombak untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Nah, kemarin secara lisan kita berdiskusi ringan dengan kepengurusan yang baru. Saat ini sekolah kita sedang melaksanakan PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Nah, kami berharap dari sekolah bahwa IPM ini nanti mempunyai juga fungsi tugas untuk mempublikasikan sekolahnya dengan baik. Saya sampaikan bila perlu karena semua siswa itu adalah anggota ranting IPM SMA Muhammadiyah 7, IG-nya dibuat tentang PPDB. Nah, itu mungkin satu dibuat oleh kepengurusan IPM, sebarkan kepada teman-temannya, wabil khusus pengurus mempunyai fardu ain, wajib ain untuk mempublikasikan sekolah ini. Nah, karena apa? Kita tahu bahwa masa pandemi ini untuk siswa ini agak susah, ya. Banyak persaingan yang biasanya kita dari luar daerah, banyak orang-orang tua dari luar daerah keberatan kalau anaknya sekolah ke Jogja karena pandemi. Artinya apa? Di dalam DIY dan dalam kota itu persaingan yang demikian banyak sudah sangat susah kita. Kelulusan SMP itu lebih sedikit daripada daya tampung SMA di tahun 2021-2022. Nah, maka peran dari Ananda wabil khusus pengurus IPM ini ada tanggung jawab di situ untuk menjadi publikator atau mempublikasikan sekolahnya yang baik, sehingga anak-anak lulusan SMP tahun 2021-2022 ini mendaftar dan bersekolah di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Sepakat, ya? Ya, baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan di dalam sambutan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus yang terpilih. Terima kasih kepada yang pengurus sebelumnya. Tadi ada lagunya, kemudian ada slogannya, ikrarkan bersama IPM berjaya. Nah, artinya apa? IPM berjaya, kalau IPM berjaya maka anak-anaknya juga insya Allah sukses, ya, sukses dalam mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Demikian, billahil hidayah wat taufik, nasrum minallahi wa fathun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.